Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, mahasiswa usia Waalaikumsalam. yang luar Wabarakatuh. biasa. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu semangat kuliahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami doakan dimanapun teman-teman berada, semua dalam kondisi yang fit dan siap untuk bisa menerima sharing dari kami pada hari ini. Dan seperti biasa, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ini adalah salah satu rangkaian dari program kemahasiswaan yang teman-teman sebelumnya juga sudah mengikuti begitu ya. Ada berbagai macam webinar yang kami tawarkan, yang kami gelar, yang sifatnya lebih kepada program studi. Nah, khusus malam ini nih, teman-teman kita akan berdiskusi santai, namun juga tetap fokus, khususnya terkait satu topik yang luar biasa menurut saya, yaitu stress and time management. Nah, Alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Kerjasama dan juga Pemasaran, Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona MSI, MSC, mohon izin. Selamat malam Pak Wahab. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk bergabung. Nanti kita akan diskusi lagi dengan Pak Wahab, meminta arahan-arahan beliau begitu ya dalam sambutan. Tapi juga di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu Kepala Unit Konseling yang cantik. Teman saya, kolega saya, Ibu Tri Tania Amarilis Amri, SC.MSC. Selamat malam Mbak Tania. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih sudah bergabung dan ini juga memang merupakan agenda dari Biro Konseling yang memang kita lakukan secara berkala begitu ya. Topiknya kurang lebih sama tetapi narasumbernya biasanya akan berganti atau berbeda-beda. Dan khusus di malam ini nanti Mbak Tania akan memperkenalkan narasumber kita yang cantik begitu ya. Ada Ibu Gina, Ibu Salma Gina Sakina Safari, MC psikolog. Nanti Mbak Tania akan share sedikit terkait dengan Mbak Gina yang cantik, tapi saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Gina. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Gina atas waktunya malam-malam Malam. kita coba diskusi santai begitu ya Mbak Gina ya. Kayaknya topik yang hangat yang kita semua sepertinya butuh begitu. Kurang Betul. lebih ya. Baik, dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita semua juga saya sudah melihat teman-teman kolega saya, ada Bapak Ibu Sekretaris Program Studi yang sudah hadir di sini, ada juga Ibu Ayu Lestari dari Komunikasi. Selamat malam Mbak Ayu. Assalamualaikum Bu Meta, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Ayu, terima kasih sudah bergabung. Iya Bu Meta, izin off cam sebentar ya. Siap, siap, aman Bu, thank you, terima kasih. Kemudian saya juga melihat ada Ibu Vesa Ashifa dari Sekretaris Program Studi dan Sistem Informasi yang sedang di jalan sepertinya juga sama aja. Selamat malam Bu Vesa. Malam Bu Meta, terima kasih Selamat Bu Meta sudah malam. undang. Hati-hati di jalan Bu Vesa. Terima kasih Bu. Baik, Bu Vesa ini rumahnya jauh teman-teman. Jadi mohon doakan semoga selamat sampai di tujuan ya. Rumahnya ada di Bekasi. Jadi cukup jauh juga. Terima kasih Bu Vesa. Dan kemudian terima kasih sudah hadir juga kepada Bapak Syahid Abdullah, Sekretaris Program Studi Informatika. Assalamualaikum Pak Syahid. Ya, baik. Waalaikumsalam, Ibu Meta. Terima kasih Pak Malam, Bu. Ya, Syahid. ya. Baik, Em, saya juga sepertinya mohon izin. Oh, belum melihat Bu Yuanisa dan teman-teman di akuntansi atau juga teman-teman yang ada di sekretaris prodi di manajemen mungkin sedang on the way juga. Baik, tanpa berpanjang lebar, mohon izin saya hari ini tidak akan terlalu formal begitu ya. Karena ini adalah diskusi malam yang intinya adalah santai tetapi serius dan sebelum kita mulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan.
berdoa, selesai. Baik, sebelum saya lanjutkan, tampuknya kepada moderator, saya izin untuk memberikan waktu kepada pimpinan kami yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Kerjasama, dan juga Pemasaran, Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona, MSc. Kepada Bapak Wahab, kami persilakan. Terima kasih Ibu Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga kesejahteraan kebahagiaan senantiasa tercurah terlimpah kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa atas rahmat karunia kesehatan, kesempatan kita bisa bersua via Zoom malam ini dengan topik yang bikin stres luar biasa. Karena stres itu juga udah luar biasa susah ngaturnya, waktu juga luar biasa juga. Ini digabung jadi satu oleh Ibu Meta, jadi ya memang ini topik yang berat dan dilaksanakan di jam-jam pada pulang kantor, tambah stres juga. Jadi ini memang Bu Meta ini memang luar biasa nih ngaturnya. Perlu juga nanti stres, time, and topic management. Baiklah Bapak Ibu, resource person kita, Ibu Safar yang saya hormati, dan seluruh yang hadir, Bu Meta, Bu Tania, dan semuanya. Karena waktu yang sangat singkat, karena juga dijadwalkan pada saat kita memang dalam di waktu yang baru pulang kantor, sebagian ada masih di kantor, ada masih di jalan, jadi tidak boleh terlalu banyak waktu terbuang. Baiklah. Time management, stress management ada dua hal yang luar biasa susahnya, dan ini akan berlangsung sepanjang hidup kita sesungguhnya. Yang berbeda adalah tingkatannya. Stres itu selalu ada, dan bisa saja orang itu sedang tertawa, tersenyum, terbahak-bahak, tapi sesungguhnya di balik itu ada stres karena satu masalah, gitu kan? Gitu. Jadi apalagi dosen-dosen dari Asia Cyber University ini, itu banyak sekali yang sebenarnya stres yang tidak ditampakkan. Kenapa? Sudah kuliah, ngurus anak, ngurus suami, ngurus mata kuliah, ngurus UAS, dan lain-lain. Tambah lagi tugas-tugas dari rektor yang demikian banyak, kan gitu. Nah, jadi pastilah butuh satu strategi, butuh kemampuan untuk memanage semuanya ini. Dan tentu harus punya teorinya, paling tidak reducing bebannya gitu. Jadi memang saya ini kan manusia kolonial, sudah angkatan-angkatan kolonial gitu ya. Jadi ada juga pengalaman-pengalaman bagaimana handling the job, handling people gitu ya. Mengurusin orang 10, 100 ya gitu ya. 1000 gitu. Itu luar biasa karena keinginan masing-masing orang, orientasi masing-masing orang itu pasti berbeda-beda. Dan kita di dalam hidup ini pasti dealing dengan orang lain. Apabila kita di kampus, komunitas terbesar kita adalah dosen dan mahasiswa. Di kesamping kita ketemu dosen, dan kita juga melayani mahasiswa. Tentu secara vertikal juga ada pimpinan yayasan, pimpinan kampus ya. Itu juga dengan order dan disordernya gitu ya. Ada dua macam tuh, ada disorder yang kadang-kadang bikin pusing gitu ya. Nah, order tidak selalu linear juga dengan job gitu kan. Nah, ini semua harus di-manage gitu. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa stres ini intrinsik ada di dalam ya, tidak bisa dipegang, tapi dia mempengaruhi segala aspek yang ada dalam diri kita, ya pemikiran kita, otak kita, hati kita. Jadi memang luar biasa ilmu yang diperlukan untuk mengurusi ini. Kemudian waktu ini adalah sesuatu yang tidak terlihat dan tidak bisa diperbaharui.
Dan dia sangat-sangat penting. Kenapa? Setiap detik itu cuma lewat sekali dalam hidup kita. Dan tentu harus dioptimalkan, harus dimanfaatkan supaya benar-benar bermanfaat. Ada satu karya, ada satu jasa, ada satu produk, baik produk knowledge ataupun skill, fisik, dan lain-lain, yang harus dihasilkan dan bermanfaat buat orang lain. Nah, optimalisasi waktu ini yang memerlukan satu penanganan, pengelolaan, karena bisa saja kita ini mengelola job 1, 2, 3 job di waktu yang bersamaan. Kalau kurang manage, kurang bagus pengelolaannya, maka bisa saja ada yang terbengkalai atau we lost everything gitu ya. Nah, dan juga akan berdampak pada kesehatan. Nah, disinilah pentingnya topik malam ini, dan kita tentu berterima kasih kepada Ibu Safaria atas perkenan share the knowledge. Karena ini jujur-jujur aja, saya urusan begini-begini ini yang paling susah ini. Sampai sekarang ini musuh bebuyutan saya itu salah satunya yang ngurusin pengelolaan waktu. Ya, karena banyak order job yang datang tiba-tiba dan sudah ada prioritas. Ya, ada juga job yang kita tidak suka tapi harus dikerjakan. Ada yang kita senang kerjakannya, tetapi itu tidak menjadi bagian dari kita. Bisa begitu di dalam satu organisasi. Nah, semua ini akan melahirkan sesuatu Unsia ini Bu Saparia memang sudah mencanangkan dan membaiat diri sendiri bahwa akan menjadi organisasi pembelajar, learning organization, selalu berbagi dan minta orang lain untuk membagi ilmunya kepada kami semua, dan terima kasih untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona MSc atas arahan dan juga mungkin tadi sedikit sharing ya teman-teman ya. Mungkin saya yakin juga teman-teman di sini juga mungkin mengalami hal yang sama seperti Pak Wahab tadi dengan saya juga begitu ya. Bagaimana terkadang agak sulit mengatur atau mengelola waktu, kemudian tekanan yang ada, tekanan pekerjaan, ditambah lagi teman-teman kuliah, begitu. Belum lagi kemudian dengan keluarga, apalagi ada anak. Wah, luar biasa. Biasanya kalau sudah di Sabtu Minggu tuh ya, Mbak Gina, teman-teman semuanya, biasanya alokasi waktunya kan untuk keluarga gitu ya. Tapi karena teman-teman sekarang kuliah, maka kayaknya harus berbagi. Nah, sehingga saya mau curhat sedikit nih. Banyak juga teman-teman yang kemudian chat ke saya begitu ya, aduh sayanya kayak nggak sanggup nih untuk kuliah nih karena pekerjaan saya luar biasa, apalagi saya mungkin ada di dalam kondisi lingkungan yang internetnya juga mungkin terbatas, Pak Wahab. Sehingga saya memutuskan untuk mundur dulu deh dari usia. Nanti ketika saya sudah settle, saya akan coba untuk kemudian kuliah lagi. Nah, untuk itu teman-teman, topik ini memang sengaja menjadi salah satu topik yang memang selalu continue kami sampaikan setiap semester, dan khususnya karena teman-teman ini mau melakukan ujian akhir ya, Bu Fesa ya, Bu Ayu ya. Jadi ujian akhir sebentar lagi, dan mungkin sharing dari Mbak Gina terkait dengan stress and time management ini ada hal-hal yang bisa dipetik atau ada hal-hal yang kemudian bisa ditanyakan yang menjadi tips, dan nanti mungkin saya juga akan open juga nih Mbak Gina nih, ada beberapa mahasiswa Unsia yang saat ini sedang tugas akhir begitu ya Pak Syahid ya. Tadi saya lihat ada Mbak Jo juga gitu ya. Itu luar biasa juga tuh pekerjaannya sampai kemudian bisa menjadi duta MSIB, MSIB juga dengan apa namanya Kampus Merdeka.
dan punya achievement yang luar biasa. Nanti mungkin kita bisa open mic begitu ya kalau Mbak Jo ada gitu atau mungkin teman-teman yang lain. Mas Khairul Anam juga di sini juga ada juga. Ada teman-teman yang ada di Korea juga dengan pekerjaan yang luar biasa. Jadi kita bisa saling sharing gitu ya. Nah, itulah tujuan kami di Biro Kemahasiswaan hari ini mengangkat topik yang mudah-mudahan relate dengan teman-teman sehingga bermanfaat begitu ya. Kak Jo sudah say hello, halo Kak Jo. Terima kasih sudah join. Mungkin nanti ada waktu buat open mic. Ya Kak Jo ya. Mungkin sudah saat ini sedang Ya, lagi. boleh, Bu. Oke, itu sudah open mic. Boleh katanya. Oke, nanti kita diskusi bareng. Terima kasih semuanya dan saya akan lanjut ke moderator kita yang cantik, Mbak Tania, untuk bisa memandu acara ini dengan baik, dengan lancar, dan mudah-mudahan nanti paparan dari Bu Gina bisa memberikan insight baru atau mungkin memantapkan teman-teman juga bagaimana bisa mengatur antara stres dan time management yang baik. Baik, selamat malam Kak Tania. Selamat malam. Selamat malam Sudah semuanya. siap Kak Tania? Insya Allah. Insya Allah kita sharing-sharing ya. Kak Tania ini Nah, teman-teman kepala unit counseling di Universitas Siber Asia dan insya Allah beliau punya pengalaman yang luar biasa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa memandu acara dengan baik dan kalau ada yang mau sharing-sharing dipersilahkan. Silahkan Mbak Tania, kami persilahkan. baik, terima kasih Bu Meta. Ya, selamat malam semuanya. Semoga semuanya masih semangat ya di jam-jam segini kan udah cukup larut gitu ya, udah pada pulang kerja atau mungkin ya yang di rumah gitu ya. Semoga masih pada semangat untuk sharing session kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hari ini. Narasumber hari ini yaitu Kak Salma Gina Sakina Safari. Kak Gina ini merupakan clinical psychologist atau psikolog klinis dewasa dari Aditi Psychology Center. Kak Gina ini juga merupakan lulusan Universitas Indonesia untuk program profesi klinis psikologinya. Pada hari ini, Kak Gina akan sharing kepada rekan-rekan semua terkait time and stress management. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wahab, Bu Meta, kalau time and stress management itu penting karena memang berkaitan sekali bagaimana kita mengelola waktu dan stres karena tidak bisa dipungkiri stres itu pasti kita alami dalam hidup gitu ya, pasti setidaknya satu kali dalam hidup teman-teman pasti mengalami rasa misalnya sulit konsentrasi, cemas, misalnya bisa dalam bentuk pusing gitu, itu bisa karena stres yang berlebih. Nah, stres ini juga berkaitan sama bagaimana kita mengelola waktu kita gitu. Jadi saling berkaitan, kalau kita kurang baik dalam mengelola waktu bisa meningkatkan stres. Kalau kita stres juga tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, maka dari itu malam ini Kak Gina akan sharing. Semoga sharing sessionnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu juga nih dalam rangka persiapan UAS juga gitu. Without further ado, mungkin bisa kita lanjutkan ke sharing sessionnya. Sebelumnya sharing sessionnya mungkin sekitar 45 menitan, nanti bisa ada tanya jawab juga gitu, tergantung waktunya nanti kita bisa lihat. So the floor is yours Kak Gina, silahkan sebentar ya push. Terima kasih Mbak Tania, terima kasih juga dari Pak Wahab dan juga Mbak Meta. Setuju banget, memang kayaknya ngomongin stres sama time management ini nggak akan selesai gitu ya. Kan selalu setiap tahunnya walaupun udah semakin berumur, semakin matang pengendalian stres atau waktunya, tetap aja kayaknya selalu ada tantangan baru gitu ya. Nah sekarang kita juga sama-sama di sini semuanya belajar bareng-bareng. Nah, termasuk saya juga gitu untuk bagaimana sih kita memanajemen stres dan juga waktu nih. Kenapa dua hal ini saling berkaitan? Tadi aku setuju juga sama Mbak Tania, memang ini akan jadi cycle yang nggak putus-putus ya. Kalau kita stres jadi nggak bisa mengendalikan waktunya atau mengendalikan perilaku kita. Begitu juga ketika kita malah menghindari si masalahnya, waktunya tidak terkendali,
aktivitas tidak terkendali akan menyebabkan stres dan gitu-gitu terus. Oke, mungkin bisa lanjut nih, kita ngomongin soal stres sama time management. Tapi sebelum aku masuk ke materinya, aku mungkin mau tanya dulu ke teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semua, kira-kira dari 1 sampai 10 di angka berapa sih tingkat penatnya hari ini? Pas banget nih di jam segini, biasanya lagi optimal-optimalnya nih si penat ya. Mungkin bisa sambil di kolom komentar nih, kira-kira di angka berapa nih Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Di angka 8, oh, di angka 10. Oke, semua tinggi ya. Di angka 9, oke. 7, 8 sampai 10, oke. 11. Oke, oke. Wah, tinggi-tinggi semua. 11. Banyak yang di atas 11. Ada lagi yang lebih tinggi lagi? Kayaknya memang butuh webinar hari ini ya. Oh, ada yang di angka 4. Alhamdulillah, keren banget Ibu Siti Nurhayati. Oke, 8. Semuanya rata-rata 5 ke atas ya. Makanya pas banget ditanyain di jam segini, baru selesai stres gitu ya, kita refleksi hari ini kira-kira di angka berapa, dan ternyata tinggi-tinggi. Oh, ada yang 5 juga, oke. Mungkin bisa di-sharing nih, tadi di angka 4, di angka 5, biasanya kalau misalkan menghadapi rasa penat tuh apa yang dilakukan sih? Soal teman-teman juga yang tadi di angka 10, di angka 9, biasanya kalau lagi penat, lagi stres, apa nih yang dilakukan? Main kucing, main sama hewan peliharaan, atau mungkin main sama anak, atau apa nih ya misalnya dengerin musik. Oke, emang itu sangat menenangkan ya, apalagi musik-musik yang emang kita suka. Ambil karaokean gitu ya, ngerilis stresnya. Oh, baking. Wah, keren keren, sama kayak mama saya, sukanya baking. Healing, main sama anak, dibiarin aja. Oke, ntar hilang sendiri gitu ya. Main game, oke. Stalking belanja online. Oh, tuh hati-hati nih, ketika kita lagi penat stalking belanja online, bisa-bisa apalagi di tanggal muda seperti ini atau tanggal 1 di awal-awal bulan, bisa-bisa kepencet check out. Meditasi, wah keren banget ya ada yang meditasi. Ngaji dan make istighfar, Masya Allah. Nonton langit, wah keren juga. Ngemil, aduh. Tidur, oke. Ngopi sambil lihat berita terupdate. Pas ngeliat berita semakin stres kayaknya ya. Oke, oke. Nah, terima kasih banget nih Bapak Ibu semuanya, teman-teman udah sharing apa yang dilakukan untuk menghadapi si stresnya. Dan beragam banget caranya, setuju. Setiap orang bisa punya cara menghadapi stresnya yang berbeda-beda. Gitu ya, oke. Mungkin kita next dulu nih, Kak. Nah, tapi teman-teman perlu tahu dulu nih, gimana sih ciri-ciri kita tuh lagi demotivasi. Kita tuh lagi nggak ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang kita sukain, hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Pertama pastinya adanya kurang energi dan juga kita kelelahan secara emosional. Kadang-kadang pernah nggak sih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ngerasa ketika kita seharian nih sebenarnya mungkin nggak banyak produktivitas juga yang kita lakukan, banyak juga pekerjaan yang belum selesai, tapi rasanya capek aja. Habis nyampe rumah rasanya kayak ya udah capek, nggak ada tenaga buat ngapa-ngapain gitu ya. Terus kita kayak rasanya sulit untuk merasa bersemangat gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri-cirinya tuh. Ketika kita lagi demotivasi, lagi sangat penat, lagi banyak tekanan gitu ya, lagi banyak hormon stres di tubuh kita, bisa jadi itu jadi salah satu tanda-tanda dan kita perlu waspada. Terus juga pernah nggak ciri-ciri demotivasi lainnya atau lagi kita merasa penat gitu ya, menurunnya produktivitas, kita sulit untuk menyelesaikan tugas, kita sulit untuk berhadapan sama si tugasnya. Kenapa? Karena si tugas itu ketika kita coba nyelesain tugas, baru buka laptop aja rasanya kayak udah aversif, rasanya kita pengen menghindar karena ketika buka laptop itu menimbulkan emosi-emosi yang kurang nyaman gitu di diri kita. Nah, itu juga bisa jadi tanda-tandanya. Kita perlu aware dulu nih sama tanda-tanda kita ketika kita tuh lagi sangat penat. Dan perubahan mood itu sudah pasti, jadi mungkin lebih mudah untuk merasa sedih, rasa frustrasi, rasa nggak mampu untuk merasa puas atau bahagia, hal-hal yang mungkin video-video YouTube yang biasanya bikin ketawa sekarang udah nggak lagi bikin ketawa gitu ya, karena pikirannya kemana-mana sama tugas-tugas yang kita punya, itu tuh bisa jadi salah satu tanda-tandanya yang perlu kita perhatikan. Gitu. Terus tentunya adanya pemikiran negatif terkait dengan diri sendiri. Kita menilai diri kita nggak mampu, kita menilai diri kita, aduh, pesimis lah sama diri sendiri gitu ya. Aduh, kayaknya ini tugas ini nggak bisa selesai deh. Aduh, kayaknya aku emang nggak bisa menyelesaikan si tugas ini deh. Aduh, aku kayaknya seperti ini, seperti itu gitu ya. Itu jadi pikiran yang perlu kita lihat nih
wah, kalau udah mulai ada pikiran-pikiran seperti ini, nah itu bisa jadi kita perlu untuk mengatur si stresnya kita. Dan ada cenderungan kita untuk menghindari interaksi sosial. Kita rasanya, biasanya nih kalau di kuliah biasanya menghindari ketemu dosen atau menghindari ngechat dosen atau atau mungkin tetap datang kuliah tapi tidak engage sama si mata kuliahnya gitu ya. Itu juga bisa jadi ciri-ciri kita ada kepenatan dan pastinya ada perubahan pola tidur atau nafsu makan gitu. Nah, kalau misalkan kita udah ada ciri-ciri ini, ayo ngaku ada berapa dari 6 ini sudah kecentang berapa nih? Oke. Kayaknya udah cukup banyak nih kalau sudah lebih dari 3 berarti udah ciri-ciri kita perlu meregulasi stres kita dan juga merefleksikan lagi apa sih yang bikin kita stres gitu ya. Oke, mungkin bisa di next Mbak Tania. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, ada hal-hal yang dalam kontrol kita, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Gitu ya, karena tantangan dalam hidup itu akan datang silih berganti. Tadi kata Pak Wahab juga demikian gitu ya, akan terus datang, nggak akan pernah berhenti gitu. Rasanya setiap hari ada aja tantangan baru, ada aja hal-hal seperti rasanya kayak baca koran yang selalu ada headline-nya gitu ya, tantangan itu. Nah, dan itu di luar kontrol kita. Kayak misalkan tiba-tiba deadline dimajuin jadi 1 minggu sebelumnya, atau mungkin tiba-tiba kita banyak kerjaan mendadak. Nah, itu semua di luar kontrol kita datangnya gitu ya. Tapi respon kita terhadap tantangan itu berada dalam kendali kita nih. Apakah kita mau langsung pesimis? Aduh, kayaknya emang nggak bisa deh. Aku kayaknya nggak bisa nyelesain semua ini. Atau kita mau kasih jeda dulu untuk kita refleksiin, kita regulasi stres kita, itu di tangan kita tuh kendalinya. Gitu. Nah, mungkin bisa di next nih, Kak. Oke, nah tapi kenapa sih manajemen stres itu berhubungan dengan manajemen waktu? Gitu ya, kan judulnya nih Time and Stress Management. Dan juga seperti judulnya, kita perlu mampu dulu nih meregulasi emosi terlebih dahulu, baru kita bisa lebih optimal dalam mengatur perilaku dan juga waktu yang kita punya. Memang pikiran itu kan jadi sumbernya gitu ya. Kita perlu mampu untuk mengatur si pikirannya, mampu untuk mengatur emosinya, baru kita bisa menata perilaku kita, langkah kita ke depan. Nah, oleh karena itu kita perlu diawali, di materi ini akan diawali dengan bagaimana sih kita mengatur waktu. Mengatur stresnya dulu. Oke, boleh di next nih, Mbak. Nah, sebelum itu tapi kita perlu tahu dulu kenapa sih stres dan secara biologisnya itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin di sini ada yang pernah atau dulu waktu SMA ambil apa namanya jurusan IPA gitu ya. Mungkin keinget lagi sama si gambar otak ini. Nah, sebenarnya dalam kali ini aku akan ngomongin sama 3 tokoh, atau 2 sih sebenarnya, 2 tokoh utama dalam kalau ngomongin stres dan juga manajemen waktu, yaitu si amigdala sama prefrontal cortex. Apa nih amigdala dan prefrontal cortex? Amigdala ini adalah bagian otak yang mengatur soal emosi. Jadi semua emosi yang hadir dalam diri kita pasti lewat si amigdala, pasti dikeluarin sama si amigdala, gitu. Nah, kalau misalkan satu lagi si hipokampus itu berkaitan dengan memori. Jadi bisa jadi ketika kita lagi ngerjain tugas, saat itu kita stres banget dan itu amigdala mengeluarkan hormon stres, masuk juga ke si hipokampus, masuk juga ke ingatan kita gitu kan ya. Jadi besok-besok ketika kita lagi buka laptop, ingatannya langsung muncul dan langsung terstimulus lagi tuh si stresnya. Nah, ketika kita terlalu banyak atau amigdala ini terlalu banyak ngeluarin hormon stres atau namanya hormon kortisol, itu akan disebarkan ke seluruh tubuh. Disebarkan ke seluruh tubuh, makanya mungkin ada beberapa orang yang ketika stres itu beda-beda ya gejala fisiknya. Ada yang um, ngerasanya mual atau GERD-nya kambuh atau mungkin pusing atau rasanya kayak pengen tidur. Nah, itu tuh beda-beda tuh. Tapi semuanya itu karena hormon stres atau sinyal dari si otak atau sinyal dari amigdala ini ke seluruh tubuh kita. Gitu. Nah, ketika otak kita udah penuh sama hormon stres sama kortisolnya, nah itu akan menutup akses berpikir pada prefrontal cortex. Jadi itu akan nutup
kalau prefrontal cortex ini kan ngomongin soal gimana kita memanajemen waktu. Itu juga di prefrontal cortex. Gimana kita berpikir secara solutif, itu di prefrontal cortex. Gimana kita melakukan atau berpikir melihat dengan perspektif yang lebih objektif, itu di prefrontal cortex. Bagaimana kita merencanakan sesuatu, itu di prefrontal cortex semuanya. Nah, ketika stresnya penuh, ketutup tuh jalannya. Ibarat jalur tol, itu lagi macet gitu ya. Lagi macet, nggak bisa lewat si proses berpikir kita. Sehingga akhirnya kita juga tidak bisa merencanakan, memanajemen waktu dengan baik. Makanya penting banget kita untuk meregulasi si stresnya. Oke, next nih Mbak. Gimana nih cara memahami suatu emosi? Kita perlu tahu dulu, ketika ada situasi datang, itu pasti melahirkan emosi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum emosi itu lahir, ada satu tokoh penting yang melahirkan si emosi ini, yaitu pemikiran kita. Gitu. Gimana pikiran, emosi, dan perilaku itu saling terkait satu sama lain. Dan kita tadi udah belajar ya, tadi dengan fisiologisnya di otak gitu ya. Memang emosi itu sinyal dari tubuh. Dan informasi bagi kita untuk memahami apa sih sebenarnya yang terjadi. Makanya kalau kita nggak memahami emosi kita, kita akan sulit juga nih mengakses apa yang terjadi dalam diri kita. Kita akan sulit juga untuk mengenali diri kita sebenarnya stresnya karena apa. Karena bisa jadi sebenarnya stresnya itu karena masalah di rumah. Tapi karena di kantor ada tambahan stres yang pasti ada setiap harinya di kantor atau mungkin di kuliah gitu ya. Jadinya semua orang kena gitu ya, semua orang berdampak pada semua aspek dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu nih sebenarnya emosinya apa, dan ketika kita nggak acknowledge, kita nggak sadar sama emosinya, kita nggak tahu motivasi di balik emosi itu hadir tuh apa, gitu ya. Nah, tapi fun fact-nya, meskipun si emosi ini nggak kita sadarin, kita, aduh kayaknya nggak merasakan stres, kita sangkal mungkin, kita teken, kita kayak ya udah aja itu memang harus dilakuin gitu ya. Tapi hormon stresnya tetap keluar oleh otak, tetap si amigdala ini memproses atau mengeluarkan si hormon stresnya dan tetap disebarkan ke seluruh tubuh. Walaupun hari ini kita bisa ngelewatinnya, tapi udah disebarin ke seluruh tubuh, udah disebarin di seluruh otak juga, dan itu otak dan tubuh kita punya memori, sehingga ke depannya akan ketika itu teringat bisa memunculkan stres lagi, bisa mampu untuk membuat kita merasa nggak enak lagi, merasa kita nggak nyaman gitu. Nah, jadi kita perlu memahami dulu nih, si pemikiran yang muncul gitu, atau dan juga feeling atau emosi yang hadir tuh apa. Itu langkah pertama dalam kita memahami emosi kita. Kita sadari dulu emosinya apa, pikirannya apa. Next nih Mbak Tania. Nah, ketika kita pikirannya penuh gitu ya, dan kita ngerasa cemas, rasanya seluruh tubuh kita, seluruh otak kita lagi ngerasa cemas gitu kan. Dan kadang-kadang kita tuh ketika itu terjadi rasanya kayak tenggelam nggak sih? Tenggelam di air gitu ya. Kayak kita tuh kayak tenggelam dalam pikiran kita bahkan nggak sadar lagi ngapain. Biasanya kalau lagi stres, lagi masak sayur, tuh sayurnya padahal cuma dipanasin tapi jadi gosong gitu kan. Atau mungkin karena kita lagi stres, lagi banyak banget pikiran, kita lagi ngawang, lagi tenggelam, udah masak nasi, udah masukin ke magic jar tapi lupa dicetekin gitu. Itu semua yang terjadi ketika kita lagi penuh pikirannya, lagi tenggelam dalam pikiran. Nah, ketika kita lagi tenggelam dalam pikiran, ketika pikiran kita lagi penuh, kenapa nggak kita coba untuk berenang di pikiran? Berenang di pikiran tuh gimana nih caranya? Maksudnya apa gitu ya? Nah, boleh di next nih, Mbak Dania. Dan ketika kita berenang dalam pikiran, dalam tanda kutip ya, berenang dalam pikiran, itu sama halnya seperti, langkahnya mirip-mirip seperti kita berenang di kolam. Sebelum kita berenang, kita udah nyebur masuk kolam, kan langkah pertama yang kita lakukan adalah nafas. Betul ya? Kita ambil nafas dulu. Sama. Dalam berenang di pikiran kita, langkah pertama yang dilakukan adalah nafas. Dan nafas ini kenapa sangat penting dan sangat, itu rasanya jadi mukjizat bagi manusia. Itu kayaknya potensi yang kita punya dan perlu kita kelola terus-menerus secara lebih baik dan lebih sadar gitu ya. Karena kan tadi aku udah jelasin juga ya, kalau misalkan ketika hormon stres dikeluarin sama amigdala, itu akan disebarkan ke seluruh tubuh. Gak cuma otak yang ngerasa stres, tapi tubuh juga ngerasa stres. Kalau otak doang yang ngerasa stres, kita bisa ngomong ke otak kita rasanya.
ya udahlah nggak usah mikirin itu. Atau kayak kita mikirin yang lain gitu ya. Kita bisa ngomong sama otak kita, tapi kita nggak bisa berkomunikasi sama tubuh kita. Dan disitulah poinnya si nafas. Nafas itu adalah alat komunikasi, satu-satunya alat komunikasi yang bisa kita lakukan sama tubuh kita, sama jantung kita, sama paru-paru kita. Karena ketika kita stres, kan nafas kita juga jadi nggak beraturan, terus juga em, kita juga jadi rasa deg-degan jantung kita. Nah, sementara kita nggak punya akses komunikasi ke organ-organ tersebut kan ya. Nah, nafas itu seakan-akan kita tuh ketika lagi nafas dengan tenang gitu ya, dengan meditasi yang baik atau mungkin lebih mindful kalau istilah zaman sekarang, itu seakan-akan kita lagi ngomong sama tubuh kita kalau udah nggak apa-apa kalau kita lagi nggak di tempat yang menyeramkan, kita lagi tidak di tempat yang em, menakutkan gitu. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena tubuh tuh nggak tahu. Mungkin otak tahu kita tuh dikejar deadline, tapi tubuh tuh nggak tahu kita dikejar deadline atau dikejar harimau, responnya sama. Hormon dia dikeluarkan sama. Jadi kita perlu ngomong gitu juga. Kita perlu melakukan si step nafas juga ke tubuh kita. 1 sampai 2 menit kita fokus sama nafas. Fokus gimana udara itu masuk lewat hidung, melewati tenggorokan. Rasain gimana si paru-paru ini mengembang, mengempis. Rasain gimana diafragma ini mengembang dan juga mengempis. Pastiin ketika kita lagi jeda untuk nafas, pastiin kita tidak memikirkan hal lain gitu ya. Soalnya biasanya kita coba nafas tapi otaknya tetap jalan. Itu sama aja gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita nafas, kita kasih jeda, tapi nafasnya secara mindful, secara khusyuk gitu. Kita benar-benar fokus gimana udara itu masuk dan keluar dari tubuh kita. 1 sampai 2 menit aja. Setelah itu, setelah kita nafas, kita sadarin emosinya apa. Apa sih yang sebenarnya kita rasain? Oh, aku lagi ngerasa stres. Stres itu apa ya emosinya ya? Itu perlu dijabarin lagi tuh. Stresnya itu karena aku ngerasa cemas, sama UAS yang sebentar lagi mau dihadapin, atau aku merasa bersalah karena prokrastinasi, menunda-nunda pekerjaan, atau aku merasa apa nih, emosinya apa. Kita langkah keduanya adalah menyadari emosi. Lalu ketika kita sudah sadar emosi, biasanya akan langsung kita paham juga sebenarnya sebabnya tuh apa. Kayak tadi ya, dengan kita cemas karena mendekati UAS dan belum merasa siap. Kita sudah tahu tuh kira-kira sebab akibatnya seperti apa ketika kita lagi di tahap kesadar emosi ini. Lalu ketika setelah kita menyadari emosi dan penyebabnya, kita sadari pikiran kita. Apa aja sebenarnya yang muncul di pikiran kita. Kita tulisin kalau perlu. Kalau misalkan lagi penat banget, kita tulisin. Sebenarnya apa aja ya? Oh, deadline, ngumpulin tugas tanggal segini. Atau mungkin ada pikiran-pikiran juga yang kayak aku kayaknya nggak bisa, ini kayaknya susah banget, aku kayaknya belum siap, aku kayaknya gak akan gagal di semester ini. Semua pikiran-pikiran itu kita tulisin tuh, kita tulisin pikirannya, apapun pikiran itu kita tulisin, ditulisin. Nah, setelah kita tuliskan semuanya, kita coret hal-hal yang di luar kontrol kita. Contohnya kayak misalkan penilaian orang lain atau hal-hal yang ada di masa depan gitu ya. Kayak misalkan pas nanti UAS seperti apa, atau mungkin penilaian atasan kita, penilaian dosen kita terhadap kinerja kita, itu di luar kontrol kita, kita coret. Lalu kita coret juga hal-hal yang bentuknya kecemasan. Contohnya kayak aku pasti gagal, itu bentuk dari kecemasan dan bukan faktanya kan ya. Terus atau juga aku pasti dapat nggak lulus di mata kuliah ini, itu juga bentuk dari kecemasan. Kita coret. Nah, pasti masih ada sisa-sisa yang belum kita coret. Nah, yang mana itu adalah hal-hal yang ada dalam kendali kita, hal-hal yang bisa kita lakukan. Lalu kita arahkan perilaku kita pada hal-hal tersebut. Kita arahin perilaku kita pada hal-hal yang memang ada dalam kendali kita, yang memang dalam kontrol kita, yang memang jadi tanggung jawab kita. Kayak gitu. Untuk langkah-langkahnya nih, ini juga mungkin bisa di screenshot gitu ya. Oke, mungkin bisa di next nih Mbak Tan. Nah, ini mungkin salah satu contoh teknik pernafasan yang bisa dilakukan secara simple gitu. Ketika misalkan tadi jeda nafas 1 sampai 2 menit, kita bisa melakukan ini nih. Mungkin bisa dicoba juga sama teman-teman saat ini gitu ya. Jadi bisa tangannya di depan kita, bayangkan di tangan kiri itu ada bunga yang harum banget atau mungkin ada parfum yang paling disukain gitu ya di tangan kiri kita, lalu di tangan kanan bayangin ada lilin kecil. Nah, kita ketika lagi jeda nafas, sebelum kita berenang di pikiran kita bisa pakai flower candle breathing. Kita bayangin hirup
si bunga yang ada di tangan kiri kita, lalu kita tiup lilin yang ada di sebelah kanan kita. Hirup bunganya, tiup lilinnya di sebelah kanan. Gitu terus sampai kita merasa tenang atau setidaknya 1 sampai 2 menit melakukan flower candle breathing ini. Biar kita bisa lebih mindful gitu ya. Karena kalau misalkan ada beberapa sebenarnya teknik pernapasan yang sering diajarkan kayak misalkan square breathing, 5 detik tahan nafas, 5 detik ambil nafas gitu ya. Cuman biasanya buat orang-orang, individu-individu yang belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu akan sulit untuk fokus. Nah, ini bisa dilakukan nih teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya biar kita lebih mindful gitu, biar kita lebih jeda dulu kepikirannya gitu. Oke, mungkin bisa di selanjutnya nih. Nah, sebelum itu udah berkaitan dengan gimana kita mengelola stres. Setelah kita akan masuk ke bagaimana kita mengelola si time-nya atau waktunya. Tapi sebelum kita ngomong ngelola waktu, kita perlu ngomongin juga mengelola sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, kita bermain dulu nih ya. Mari kita bermain kayak majalah Bobo ya. Nih, mungkin bisa teman-teman dan ibu-ibu semuanya, ibu bapak semuanya bantu bapak tik-tik si tikus tanah menemukan kamarnya. Ini bisa dilihat ada maze gitu ya, ada labirin untuk si bapak tik-tik ini bertemu ke kamarnya gitu. Nah, tapi dari 2 cara di bawah ini kira-kira menurut bapak ibu dan teman-teman semuanya mana yang lebih efektif nih? Langkah pertama itu menelusuri jalan nih dari titik bapak tik-tik berada sampai ke kamarnya, atau kita menelusuri jalannya dimulai dari titik kamarnya bapak tik-tik. Kira-kira dari 2 itu A dan B mana yang lebih efektif? Dari titik kamar, oke setuju Mbak Jovita. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat nih kira-kira dari 2 itu yang mana? Oh kata eh, Sukma Bagas Prakasa yang A nih, berarti dari Bapak tik-tiknya dulu gitu ya. Oke oke. Nah mungkin yang lainnya dari saya, tadi saya dari Pak Tik-tik. Oke oke. Nah, sebenarnya nih teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, ketika untuk mencari jalan yang lebih efektif, kita perlu telusurin dari si titik kamarnya dulu. Gitu. Jadi kita lihat dulu dari kamarnya akan lebih cepat nih kita sampai dan menemukan jalan yang lebih efektifnya. Karena bayangin nih, ketika kita lagi misalkan mau makan siang gitu ya, kita mau cari makan siang. Ketika kita udah tahu kita mau makan siang apa, itu akan lebih efektif ya perjalanannya dari rumah, keluarin motor, abis itu belok kanan, belok kiri, itu kita lebih efektif ketika kita udah tahu kita mau makan apa. Tapi kalau misalkan kita belum tahu mau makan apa, kadang-kadang kita nengok kanan kiri dulu, lebih lama jadi naik motornya, dan lain sebagainya. Makanya seberapa sih tujuan ini penting untuk mengarahkan dan membuat langkah kita tuh lebih efektif. Oke, mungkin bisa di next nih, Mbak. Nah, ini bisa dilakukan nih buat Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman. Biasanya kan orang itu smart goals gitu ya. Mungkin udah pernah dengar soal smart goals, tapi sekarang adalah smarter goals. Jadi bukan cuma smart lagi, tapi smarter. Nah, kenapa penetapan tujuan yang konkret dan jelas itu penting? Ketika kita mau membuat suatu tujuan, penting untuk kita bikin si smarter goals ini nih. Kita buat tujuan yang konkret dan juga dapat diukur yang spesifik misalkan karena mau UAS gitu ya, tujuannya misalkan nilai matkul A itu setidaknya minimal A minus gitu, atau mungkin ada segudang deadline. Spesifiknya tujuannya adalah menyelesaikan deadline A, deadline B, deadline C, dan nah tiap-tiap deadline ini kita buatin si smart goals, smarter goals-nya. Misalkan kita buat tujuannya adalah menyelesaikan deadline A gitu ya. Titik tepat terukurnya juga kita bisa buat langkah-langkahnya tuh. Misalkan itu sudah selesai apabila contoh misalkan bab 1-nya, bab 2-nya itu udah selesai gitu. Habis itu setelah kita menetapkan langkah-langkah yang konkret dan juga dapat terukur, pastikan ketika kita membuat langkah-langkah kecilnya itu dapat kita capai. Jangan sampai itu terlalu tinggi, yang sampai ketika itu tidak tercapai membuat kita sedih, atau terlalu rendah, jadi kita nggak ada motivasi untuk berjuang menyelesaikan itu. Jadi pastiin langkah-langkahnya itu sederhana dan bisa kita capai. Gitu.
Nah, dan juga kita perlu ada si timetable-nya nih, gitu. Ada batas waktunya. Batas waktunya itu misalkan seminggu ke depan, satu hari ini targetnya untuk menyelesaikan ini contohnya, gitu. Terus setelah itu kita buat timetable-nya, buat waktunya, kita evaluasi kalau misalkan itu sudah selesai. Kalau misalkan itu selesai ataupun belum selesai, kita evaluasi. Kita lihat, oh ternyata ini seperti ini caranya works. Oh ternyata aku hari ini belum berhasil nih. Apa yang membuat itu tidak berhasil? Oh aku ternyata banyak apa namanya tugas-tugas lain yang tiba-tiba datang atau mungkin anak lagi nggak kondusif gitu ya. Kita evaluasi, lalu kita melakukan lagi dengan langkah yang lebih bisa kita lakukan lagi lebih baik lagi gitu. Gitu. Ini bisa dipakai nih si Smarter Goals template-nya. Oke, bisa lanjut. Oke, tadi juga lupa, jangan lupa untuk apresiasi kalau misalkan itu berhasil, teman. Itu penting banget untuk apresiasi sekecil apapun progres dan juga langkah yang kita lakukan. Gitu, karena dengan kita apresiasi diri, mungkin awalnya ketika kita baru pertama kali gitu ya untuk mengapresiasi itu kayak, kok cringe gitu, kok kayaknya nggak nyaman mengapresiasi diri. Tapi sebenarnya itu setidaknya hal yang penting untuk kita lakukan biar kita tuh semakin termotivasi dan penilaian diri kita tidak lagi senegatif itu. Nah, ini juga bisa dilakukan nih untuk teknik-tekniknya dalam menentukan prioritas. Mungkin juga sudah pada mendengar gitu ya soal Eisenhower Matrix, di mana kita buat 4 kolom gitu ya. Kita coba list semua tugas-tugas yang kita punya, list tadi tujuan-tujuan yang udah dibuat di Smarter Goals. Kita list semuanya, misalkan kalau misalkan emang itu tugasnya tuh ada dari satu waktu, di satu hari itu tugasnya sebanyak itu, kita buat Eisenhower Decision Matrix-nya. Mana yang urgent, mana yang mendesak dan juga penting kita dahulukan. Lakuin sekarang. Mana yang tidak mendesak tapi itu penting, kita buat schedule untuk melakukan itu kapan kira-kira. Kita schedulein. Nah, apabila itu urgent, itu mendesak, tapi itu nggak penting, kita bisa delegasiin orang lain. Contohnya, misalkan kayak kita ada segudang tugas. Kita tugas pertama adalah menyelesaikan tugas UAS. Kedua adalah disuruh pergi ke warung beli bawang gitu. Ada 2 tugas itu. Nah, kira-kira yang mana nih? Berarti kan jelas tugas UAS itu urgent atau mendesak dan juga penting. Nah, ketika kita atau kalau misalkan si bawang membeli bawang itu mendesak, tapi itu tidak penting, kita bisa mendelegasikan orang lain gitu ya. Atau mungkin ketika kita itu juga menjadi penting dan gak ada yang bisa didelegasiin, kita bisa schedule menyempatkan waktu gitu. Tapi kalau misalkan itu misalkan gini, contohnya beli bawang warungnya depan rumah kita nih. Terus kita punya tugas UAS juga. Kalau misalkan itu hal yang kita bisa lakukan kurang dari 2 menit, kita lakuin segera. Gitu. Jadi under 2 minutes rule itu juga bisa dilakuin. Ketika itu kurang dari 2 menit, kita lakuin segera. Gitu. Kita bisa dahulukan kalau misalkan itu kurang dari 2 menit. Gitu. Termasuk ketika kita misalkan nih buat skripsi gitu. Kan misalkan kalau di bab 1 kan ada emang latar belakang tuh pasti berat banget, tapi yang lain-lainnya itu kan cukup mudah ya untuk cukup cepat untuk selesai. Nah, itu kan semua under 2 minutes tuh. Nah, itu kita bisa dahulukan terlebih dahulu tuh. Kalau misalkan kita lagi buntu, kita bisa dahuluin si under 2 minutes gitu. Nah, ketika kita misalkan nih, itu tadi kan cara untuk menentukan prioritas. Nah, cara untuk kita mempertahankan fokus atau menyelesaikan si tugasnya bisa dengan metode Pomodoro ini. Jadi step 1-nya kita pilih tugas yang mau kita lakukan. Step 2-nya kita set timer 25 menit gitu ya. Nah, dalam 25 menit itu tidak ada gangguan, kita bisa taruh handphonenya cuma 25 menit. Cuma 25 menit kok gitu ya. Cuma 25 menit kita fokus sama tugas yang pengen kita selesaikan. Gitu. Setelah kita timerin 25 menit, kita lakukan pekerjaan itu selama 25 menit gitu ya. Dan setelah itu selesai, kita take break. Kita istirahat 5 menit. Kita istirahat 5 menit, mungkin mau buka handphone, mau ambil minum, atau mungkin mau kamar mandi dulu. Kita istirahat 5 menit, habis itu kita mulai lagi. Kita mulai lagi si 25 menit itu. Sampai 4 kali Pomodoro atau 4 kali 25 menit plus 5 menit istirahat. Habis itu kita bisa istirahat 30 menit lebih lama. Gitu. Habis itu kalau misalkan belum selesai juga nih, sudah 4 kali
Pomodoro-nya 5 menit dan 5 menit istirahat masing-masing sesinya, terus kita udah 30 menit istirahat juga. Kalau misalkan belum selesai tugasnya, kita lakuin lagi, kita ulang lagi polanya sama. Ini bisa dilakukan untuk buat teman-teman dan juga Bapak Ibu, misalkan ada tugas-tugas yang lagi pengen menuntut fokus gitu ya, atau tugas UAS yang pengen dikejar deadline-nya, ini bisa dilakuin nih untuk Pomodoro teknik ini. Gitu. Mungkin bisa next nih, Mbak Tania. Nah, setelah itu kita jangan lupa self-care. Kita udah menghabiskan atau sacrifice gitu ya, Senin sampai Jumat untuk belajar, untuk bekerja gitu ya. Jangan lupa kita adain waktu self-care. Self-care secara rutin dan mindful, atau kita tuh bener-bener terlibat atau engage, hadir di self-care, itu sangat penting nih untuk ningkatin kita sama nilai diri kita, sama kita ngingetin lagi sama tujuan yang kita punya, kita ngingetin lagi sama emosi-emosi positif yang ada dalam diri kita gitu. Nah, ada beberapa area dari self-care. Physical, tentunya dengan kalau self-care fisik itu bentuknya tidur gitu ya. Terus juga jalan-jalan kayak di taman, secara mindful kita ngeliatin jalanan, terus juga mungkin main sepeda, yoga, mungkin yang suka yoga atau yang suka olahraga lain gitu ya, itu bentuk dari self-care kita secara fisik. Secara psikologis bisa menulis jurnal. Bukan jurnal kampus ya, itu kayaknya bukan self-care tuh. Bukan jurnal penelitian, tapi journaling. Kayak kalau dulu orang bilang mungkin diary kali ya, tapi kalau sekarang bahasanya lebih ke journaling, karena di situ kita merefleksi ya. Terus juga mungkin kita ikut sama komunitas-komunitas yang kita punya, yang memang sesuai dengan minat kita. Terus juga bisa juga dengan kita main sama anak, itu kalau misalkan itu bentuk dari self-care, silahkan banget dilakuin. Atau kita juga mungkin bisa ngobrol sama pasangan gitu ya, ngobrol sama sahabat, itu juga bentuk dari self-care secara psikologis. Nah, kalau emosionalnya itu dengan memberikan afirmasi positif sama diri kita, mengapresiasi hal-hal yang kita sudah lakukan apapun itu gitu ya. Terus juga kita tadi meditasi, terus kita merasa bersyukur, itu bentuk dari self-care secara emosional. Secara spiritual itu juga area self-care yang gak kalah penting juga loh. Kita melakukan meditasi, kita memaafkan diri kita sendiri, yang itu sebenarnya agak susah tuh sebenarnya ya, tapi kita coba untuk memaafkan diri sendiri, terus kita pastinya dengan beribadah gitu, dan menuliskan nilai-nilai yang kita punya, itu bentuk dari self-care secara spiritual. Secara personal, misalkan kita memberikan treat buat diri kita kasih reward diri kita. Nggak usah reward yang mahal-mahal sebenarnya ya, reward apapun. Contohnya kita mau makan boba yang kita pengen gitu ya, itu juga bentuk dari self-care secara personal. Kita dengerin lagu yang kita suka, karaokean di kamar gitu. Terus juga kita jauh dari handphone, misalkan kita lagi pengen secara mindful merasakan tiduran aja gitu, tapi secara mindful, secara lebih khusyuk, itu juga. Makan bakso, bener banget, itu juga bentuk dari self-care tuh, makan bakso ya, apalagi di cuaca yang seperti ini, rasanya setiap hari pengen makan bakso kan ya, semuanya. Itu juga bentuk dari self-care. Terus juga, banyak banget deh. Dan terakhir, itu profesional, misalkan kita membaca buku yang emang kita pengen baca, gitu. Atau juga record atau mencatat kemenangan-kemenangan yang kita miliki, kemenangan-kemenangan kecil, misalkan kita bisa berhasil achieve satu hal yang kita pengen, atau mungkin achieve target, atau mungkin sesimpel kita berhasil nge-checklist to-do list yang kita punya, gitu. Dan take a break, istirahat, ya mau ambil cuti sehari, gitu, atau mungkin apapun deh, self-care secara dari 6 area ini yang perlu kita lakukan. Tapi catatannya adalah ketika kita melakukan self-care, usahain kita benar-benar hadir di self-care itu. Ini yang biasanya jadi nggak optimal nih self-care-nya. Karena kita melakukan self-care, tapi otak kita tetap pikiran sama deadline-deadline yang kita punya. Otak kita tetap kepikiran sama berbagai kecemasan yang kita miliki. Nah itu yang bikin self-care-nya jadi tidak optimal, jadinya nggak ngaruh gitu rasanya. Tapi sebenarnya itu penting banget, makanya kenapa kita harus secara mindful hadir ketika melakukan self-care itu.
mungkin sebelum kita self care perlu banget kita niatin kayak oke aku mau self care saat ini karena aku sudah kemarin berhasil achieve sesuatu, kita berhasil menyelesaikan tugas atau mungkin melewati minggu yang penat dan padat gitu ya. Kita ngelakuin self care secara mindful, secara sadar. Ini aku lakukan untuk memberikan hadiah buat diri aku kayak gitu. Itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, mungkin selanjutnya. Nah, oke. Oke. Um, perlu diketahui juga nih kalau kata si Oprah Winfrey gitu ya. Challenges are gift gitu ya. Jadi memang tantangan itu suatu hadiah, suatu kado yang memaksa kita untuk mencari center gravity yang baru. Bukan, jangan kita paksa, jangan kita lawan gitu ya. Tapi kita coba cari cara baru untuk berdiri itu seperti apa sih? Gitu. Karena memang dengan kita berhadapan sama si challenge yang kita milikin gitu, itu membuat kita mengenali diri kita lebih dalam lagi. Karena proses kenal sama diri kan nggak kayak baca buku ya, kita udah 20 tahun hidup dan kita udah tahu lah diri kita kayak seperti apa, tapi kan nggak kayak gitu. Mengenal diri kan kayak baca koran yang setiap hari ada aja rasanya headline-headline baru. Oh ternyata aku ada sifat yang kayak gini ya. Oh ternyata tugas yang ini tuh aku nggak suka. Oh ternyata tugas yang seperti ini tuh memicu stres aku, memicu kecemasan aku. Itu kan hal-hal baru tuh yang kita ketahui terkait diri kita. Oh ternyata sama orang yang kayak gini aku nggak klop gitu ya. Oh ternyata dengan dosen yang kayak gini aku perlu intervensinya seperti ini dan lain sebagainya. Makanya proses mengenal diri tuh kayak baca koran. Tapi ketika kita terus-terusan baca korannya, kita semakin tahu polanya. Kita semakin tahu kebutuhan kita tuh apa, nilai-nilai kita tuh apa. Dan kata Aristoteles juga, knowing yourself is the beginning to all wisdom. Jadi memang mengetahui diri sendiri, memahami diri sendiri itu adalah permulaan dari wisdom gitu ya, dari kebijaksanaan pada hal apapun, pada aspek apapun. Makanya tadi materi kita dimulai dari mengenal diri kita, mengenali emosi kita. Itu langkah pertama untuk mengenali diri itu dengan kenal sama emosinya. Jangan diabaikan emosinya itu karena informasi. Emosi itu informasi yang kita bisa olah gitu ya, bukan hal yang mengancam diri kita. Gitu. Karena kita boleh ngerasain semua emosi apapun, itu marah kayak atau apapun dalam tahap emosi boleh. Kita rasain semuanya, kita terima emosinya. Cuman dalam hal perilaku itu yang perlu kita pahamin juga. Karena kalau dalam hal perilaku itu kan udah lewat proses berpikir kita, atau kalau tadi remind sedikit di awal udah lewat si prefrontal cortex-nya kita. Jadi itu yang bisa kita kendalikan. Gitu. Mungkin kayaknya udah cukup. Ada lagi nggak ya? Aku lupa. Kayaknya sudah selesai ya si materinya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau apapun boleh ditanyakan dalam kolom komentar. Oke, segitu Mbak Tania. Oke, menarik sekali ya. Paparannya sangat bermanfaat. Berarti kalau aku mau nanya dulu, berarti stres itu seperti balon ya, Kak? Jadi dia akan selalu ada. Kalau kita tiup terus-terusan, lama-lama kalau kita nggak olah, nggak kita sadari, nggak kita pahami, lama-lama dia akan meledak gitu ya, Kak ya? Betul. Oke. Berarti kita lanjut dulu ke sesi pertanyaan kali ya. Nanti akan ada 2 sesi. Yang pertama akan aku prioritaskan dulu untuk yang on cam, terus raise hand boleh. Nanti aku pilih 3 orang. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi bisa yang chat berikutnya. Oke, kita pertama ada Pak Andra Prawira Kusuma, silahkan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam, Bu. Perkenalkan, saya namanya Andra Kusuma dari Prodi Sistem Informasi. Ada yang ingin saya tanyakan, kan saya kan sering melihat nih berita-berita terupdate gitu. Kadang-kadang saya melihat sering perkuliahan gitu. Terus saya lihat juga banyak tuh yang kayak udah mau lulus tapi dosennya tuh kayak susah diminta tanda tangan. Nah, hal tersebut itu membuat saya tuh kayak lanjut nggak ya kuliah gitu, lanjut nggak ya gitu. Jadi kayak membuat saya tuh bingung, ya stres juga jadi masuk gitu, jadi kepikiran
apakah sesulit itu gitu. Dan saya juga pengen tahu gitu apakah itu benar atau tidak. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andra pertanyaannya. Oke, ini sistemnya langsung dijawab atau gimana nih Mbak Tania? Boleh dijawab dulu aja satu. Oke, oke, baik, oke, baik. Nah, ini mungkin dialami sama hampir semua orang ya, yang memang berhadapan sama skripsi gitu di ujung-ujung kuliah gitu. Apalagi kalau ngomongin soal skripsi itu kan kayaknya berhadapan sama diri sendiri ya. Karena nggak ada deadline-nya, jadi motivasinya perlu dari diri sendiri biasanya. Apalagi kalau misalkan banyak hambatan-hambatan seperti dosen yang kurang kooperatif gitu ya. Kan kalau di Unsia kayaknya dosennya kooperatif semua ya. Oke. Nah, balik lagi seperti eh, konsep kita di awal. Dosen, perilaku orang lain, terus penilaian orang lain, itu di luar kontrol kita tuh. Kita nggak bisa kontrol itu. Tapi perilaku kita, respon kita terhadap itu tuh dalam kendali kita. Apakah kita mau mundur? Emang susah banget sih, yakin susah banget. Valid banget itu rasanya kayak kok nggak selesai-selesai karena ujungnya nggak kelihatan gitu ya. Capek banget, pasti. Capek banget. Cuman kita punya kendali, kita punya pilihan untuk bagaimana kita ngeresponnya. Apakah kita mau menginternalisasi rasa capek ini, kita mau memvalidasi rasa capek ini, atau kita mau terus berjuang untuk menyelesaikan tanggung jawab yang kita miliki. Karena memang berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan itu emang berat dan capek banget dan gak mudah. Tapi untuk mundur dari perkuliahan itu juga gak mudah. Dan hidup rasanya penuh dengan ketidakmudahan. Kita selalu dihadapkan dengan semua ketidakmudahan. Kita pilih ketidakmudahan mana yang mau kita lakukan. Gitu. Jadi responnya di kita ketika boleh kok kalau misalkan kita lagi stres banget dan kita kecewa gitu ya rasanya karena belum selesai dan ketemu dosen yang kooperatif, kita boleh kasih waktu sehari untuk kita berduka, itu nggak apa-apa. Kita boleh untuk rasain emosinya, nggak apa-apa. Cuman setelah itu kita balik lagi, kita selesaiin lagi, kita jalin lagi ketidakmudahan ini dengan kita sambil memahami emosi-emosi yang kita rasakan. Gitu. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Pak Andre. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya harus on cam dong, biar seru. Yang on cam duluan deh, aku pilih. Mbak Efta, ayo silahkan. Malam Bu Gina, malam semuanya. Malam Mbak Esta. Kalau aku justru mungkin karena aku ekstrovert banget, terus aku tuh cenderung nggak bisa diem. Bener-bener maksudnya kalau diem justru stres. Jadi kendalanya tuh misalnya justru aku banyak banyak nih kegiatan gitu, karena aku kan pasti happy ketemu orang banyak, karena mungkin ekstrovert, jadi kan energinya dari berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Betul. Tapi kan dengan segitu banyaknya aktivitas kadang-kadang nggak sadar tuh tiba-tiba aku sakit aja, maksudnya sakit secara fisik ya, kecapean kan akhirnya. Nah, ketika udah kecapean otomatis kan semua orang bilang istirahat dulu gitu ya. Nah itu aku nggak bisa, justru kalau lagi disuruh bed rest diem itu jadi stres gitu, karena kayak nggak ada yang dikerjain. Itu solusinya tuh mesti aku ngapain ya, maksudnya ketika lagi disuruh bed rest suruh diem gitu ya, nggak bisa. Misalnya oh ya misalnya kayak suamiku ngajakin ayo kita liburan gitu ya, mungkin orang-orang bisa santai ke pantai gitu ya, oke aku nggak megang handphone bisa gitu ya, ke pantai nih sama suami, tapi tetap ada aja yang aku kerjain. Nyari ayo yuk nyari kerang yuk, kayak nggak bisa ya santai-santai duduk gitu diam, nggak bisa Bu gitu yang bener-bener santai nikmatin. Jadi kalau disuruh bed rest justru stres karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah sebenarnya apa sih yang harus aku lakuin gitu, karena itu uh, maksudnya dengan umur yang udah semakin gak muda nih, berarti kan semakin lebih gampang capek, lebih semakin harusnya fisik banyak istirahat gitu. Nah apa yang harus aku lakuin ketika di titik-titik harus istirahat itu sebenarnya kayak gimana harus aku lakuin? Makasih ya Begina sebelumnya. Sama-sama Mbak Efta. Wah ini unik nih ya. Kalau misalkan orang-orang pada jompo sekarang ini nggak bisa melakukan sesuatu.
Sama Mbak Esta kayak mama aku sudah seperti itu. Kalau disuruh istirahat rasanya semua piring rasanya disuruh cuci lagi gitu ya. Harus ada kegiatan. Em, Gini, kadang-kadang kita itu bukan yang nggak bisa, tapi kita nggak terbiasa kan ya. Kita nggak familiar sama kondisi kita apa ya dengan diri kita sendiri gitu. Cuma berdua sama diri kita. Cuma dengan diri kita itu kita nggak familiar karena rumah kita tuh atau ibaratnya lingkup kita tuh selalu ada orang lain di dalamnya. Nah, itu yang perlu kita belajar pelan-pelan. Pelan-pelan, kenapa kenapa ini penting gitu ya untuk bersama dengan diri sendiri? Soalnya kita kan kadang nggak selalu ada orang lain yang Mbak Esta ya di sekitar kita. Dan sebenarnya tubuh kita kan juga butuh istirahat gitu ya. Jadi memang penting untuk kita melatih kesendirian. Itu rasanya hal yang sangat berguna untuk menjadi seorang apalagi sebagai manusia gitu ya. Itu bisa kita latih tuh sebenarnya. Kita cuma nggak familiar aja sama sendiri. Bisa jadi, kita nggak tahu nih, bisa jadi motivasi di balik itu tuh apa? Bisa jadi kita nggak suka sama sendiri karena sendiri itu mengingatkan sama memori-memori yang nggak enak. Mungkin kita pernah ditinggalin, atau kita nggak suka sama ketika kita ditinggalin gitu ya. Atau bisa jadi memorinya adalah kita ngerasa nggak produktif. Dari dua motivasi itu aja udah beda tuh akarnya. Gitu. Kalau misalkan kita ngerasa nggak ditinggal, kita nggak suka sama ditinggalin gitu ya, atau ngerasa sendiri, berarti kita mungkin ada luka tertentu, luka batin kita terkait dengan ditinggalkan. Kalau misalkan kita itu nggak sukanya karena itu kita rasanya nggak produktif, nggak ada hasil apapun, berarti kita punya nilai yang eh, kurang adaptif nih. Berarti kita terus-menerus memaksa diri kita untuk selalu perform, selalu sempurna, selalu banyak hasilnya. Nah, itu yang perlu kita tahu dulu nih, di belakangnya apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Jadi, balik lagi, kita perlu tahu dulu akarnya di mana. Apakah kita punya luka terkait dengan ditinggalkan, atau kita punya pemahaman atau kognitif kita yang cukup terdistorsi, yang selalu memaksa kita untuk um, aktivitas, harus ada produktif, harus ada hasilnya. Tuh. Di mana tuh? Waduh, perlu konseling ya. Gitu, Mbak. Kita perlu tahu dulu. Kalau misalkan itu berkaitan dengan luka ditinggalkan, wah berarti kita perlu membiasakan diri kita pelan-pelan untuk coba dengan diri sendiri. Tadi melakukan self care itu kita coba hadir dengan diri kita sendiri, kita coba sadarin emosi kita, gitu. Itu bisa dilakuin tuh pelan-pelan. Gitu. Kalau misalkan berkaitan dengan kita perlu produktif terus, kita perlu buat target yang lebih realistis buat diri kita. Karena ingat umur udah pasti beda ya, energi waktu SMA, waktu kuliah dulu, atau mungkin waktu zaman-zaman 20 tahunan sama sekarang tuh pasti beda gitu. Iya benar-benar. Makasih banyak ya Bu Gina pencerahannya. Kayaknya Sama-sama. harus bener kata anakku, kebetulan anakku lagi kuliah psikologi masih semester 5 juga. Jadi dia udah bilang sih ke aku gitu. Kalau memang kayaknya Mami karena ekstrovert banget gitu kan, mungkin Mami harus rileksnya di bangku psikolog katanya. Harus konsultasi katanya. Itu karena mungkin ya itu Bu, mungkin aku sering, karena aku dulu anak paling kecil dengan kakak yang umurnya jauh-jauh, mamaku sering banget neriakin jangan sendirian ya, jangan sendirian ya. Jadi itu kayak nggak bisa, jadi kalau misalnya sendirian yang benar-benar nggak ngapa-ngapain tuh nggak bisa gitu. Jadi dulu sih solusinya punya kucing ya, karena kalau kita sakit kucing akan diem aja nemenin. Makasih banyak ya Bu Gina, saya lagi sama-sama Mbak Esta. Baik, menarik sekali ya pertanyaannya, membuat saya juga jadi berpikir. Oke, pertanyaan selanjutnya ke Mas Haddad Audi, silahkan. Halo semuanya, permisi. Nama aku Haddad, aku dari Universitas Nasional, jurusan Ilmu Komunikasi. Tadi sebenarnya aku kebetulan mention omongan Ibu Gina ya soal skripsi. Kebetulan aku pejuang skripsi, Bu.
Semangat Lagi. Mas Adat. Siap Ibu, terima kasih. Sebenarnya ada satu pertanyaannya tuh apa ya? Sebenarnya boleh nggak sih kayak kita tuh ngeluh untuk ngungkapin rasa-rasa itu penat banget, turnitin segala macam itu Bu. Iya itu. Sebenarnya boleh nggak sih Bu kita ngeluh gitu? Sebenarnya kayak buat nyalurin aja. Itu sih Bu menurut aku, dari aku. Oke. Boleh banget jawabannya ya. Boleh banget, karena dengan ngeluh kita ekspresiin. Karena kalau nggak diekspresiin bisa bahaya tuh. Jadi boleh banget kita ngeluh, misalkan ngeluh sendiri boleh, ngeluh ke temen yang emang mampu menjadi pendengar keluhan kita tuh boleh. Tapi make sure temennya itu memang mau mendengarkan kita mengeluh gitu ya, atau mau mengeluh bareng-bareng gitu ya. Nggak apa-apa. Kita keluarin, ekspresiin gitu. Tapi ada batas waktunya kira-kira. Oke, tapi balik lagi ke target-targetnya seperti apa gitu. Boleh banget kamu kasih make time 1 hari ini untuk mengeluh karena habis kesel sama Turnitin yang belum 10% gitu kan. Itu boleh. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi perlu setelah itu kita back at it lagi, kita set targetnya lagi gitu. Karena balik lagi kayak yang tadi aku bilang, mengerjakan skripsi itu gak mudah, tapi gagal ngerjain skripsi, gagal lulus itu juga nggak mudah. Kita pilih ketidakmudahan itu tuh yang mana gitu. Semoga menjawab ya Mas Adat ya. Boleh banget jawabannya. Boleh banget ya, bener. Oke Ibu, terima kasih. Mungkin itu aja. Terima kasih Sama-sama. jawabannya Ibu. Oke. Berarti itu penting ya kita, walaupun dia boleh mengeluh karena itu juga mengamati atau mengenali emosi kita gitu ya Kak. Betul. Tapi tetap harus ada waktunya dan ingat juga kembali ke smarter goal yang tadi kan, re-evaluate dulu gitu kan. Terus redo lagi. Oke, selanjutnya nih yang raise hand boleh dong on cam. Kalau enggak nanti aku pilih yang chat. Ayo, Pak Bagus. Boleh mana ya? Silahkan. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Kak Tania. Izin bertanya untuk Bu Kina. Terkadang saya sendiri kalau mungkin dalam tekanan pekerjaan, masalah yang berat, kadang tuh butuh nge-freeze sendiri gitu loh Bu. Nge-freeze-nya tuh lama banget. Waktu sadar-sadar malah males-malesan scroll segala macam, justru jadi aktivitas yang negatif gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih mengkonversi stres itu menjadi mungkin hal yang positif agar kita tuh bisa kembali produktif seperti semula. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Bagus. Ini mungkin diwakilkan ya oleh banyak orang juga ya, pertanyaan ini juga dirasakan oleh banyak orang. Sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa setiap individu itu punya 3 cara dalam menghadapi stresor, dalam menghadapi masalah-masalahnya. Nah, atau disebutnya coping strateginya. Nah, pertamanya ada yang disebut juga problem coping strategi, di mana kita punya ketiganya biasanya ya. Problem coping strategi itu ketika masalah-masalahnya itu selesai kalau masalah-masalahnya itu selesai kalau misalkan kita selesaikan. Nah, yang kedua adalah emotional coping strategi atau emotional focus coping strategi. Itu ketika masalah-masalahnya itu ada terus sama kita dan perlu waktu yang lebih panjang. Nah, sehingga kita perlu dahuluin meregulasi emosinya. Dan terakhir adalah avoidance atau kita menghindari si masalahnya karena emosinya terlalu berat dan masalahnya pun rasanya susah untuk kita selesaikan. Nge-freeze itu bentuk dari kita tidak engage sama si masalah itu kan ya, kita menghindari masalahnya. Nge-scrolling juga bentuk dari kita menghindari masalahnya. Nah, kita perlu tahu dulu gimana nih kita mentranslasikan si stres itu ke rencana-rencananya. Mungkin kita perlu tahu sifat dari masalahnya itu apa. Misalkan sifat masalahnya adalah skripsi contohnya. Itu kan berat gitu ya dan perlu panjang. Apalagi kita masih di bab 1, masih nyari judul. Itu rasanya nggak akan hilang dalam sekejap mata. Nah, cuman sehingga kita perlu dahuluin si emotional focus coping-nya dulu. Kita perlu dahuluin meregulasi stresnya dulu dengan tadi cara-cara yang tadi udah disebarin, dikasih tahu juga gitu ya, berkaitan dengan
kita berenang di pikiran, terus kita melakukan self care, terus kita mungkin menuliskan si smarter goals itu. Setelah itu baru kita problem fokusnya kita selesai satu-satu, sedikit demi sedikit gitu. Sebenarnya itu respon yang wajar kok kalau kita menghindar. Boleh kok kita menghindar, tapi menghindarnya pada batasan waktu tertentu juga. To some extent kita menghindarnya gitu. Mau terus-terusan menghindar emang menyenangkan sih, kita nggak ketemu sama masalah, tapi kita hanya menumpuk masalahnya aja kan ya, kita jadi itu bom waktu. Dan ketika masalahnya udah ketumpuk, apalagi kita tidak cukup, misalkan kita cukup tertutup orangnya, kita cenderung memendam itu sendiri, kita telan semuanya sendiri. Lama-lama ketika itu tidak selesai juga masalahnya, membuat penilaian diri kita jadi negatif, kita jadi merasa gagal, terus apalagi stresor kan terus hadir ya setiap harinya. Semua stresor itu membuat kita ngerasa tidak berharga, ngerasa putus asa, dan lain sebagainya, dan kita tidak mengekspresikan itu. Wah, bahaya tuh. Gitu. Kalau kita nggak diekspresiin, nggak diregulasi emosinya akan bahaya. Apalagi kita menghindari emosi itu juga akan bahaya. Itu karena akan numpuk terus di dalam alam bawah sadar kita dan terus mempengaruhi pikiran-pikiran kita juga. Fun fact-nya, secara data, memang perempuan itu lebih banyak mengalami gangguan mental yang sedang, ringan ke sedang. Tapi laki-laki lebih banyak mengalami gangguan mental yang berat. Kenapa perbedaan itu data itu bisa tertimbul gitu ya? Karena kita hidup di kultur yang memaksa kayak laki-laki itu nggak boleh untuk cerita gitu, nggak boleh untuk ngeluh gitu, rasanya harus selalu kuat gitu. Nah, sehingga itu membentuk laki-laki lebih sulit untuk mengekspresikan pikirannya dia gitu. Jadinya numpuk lama-lama jadi gangguan mental yang berat. Jadi kita timbul rasa depresi, kita timbul gejala-gejala klinis lainnya, sehingga penting banget tuh kita ekspresiin emosinya. Entah itu mau ditulis, entah itu mau kita ngobrol sama orang lain, entah itu kita mau nangis, juga nggak apa-apa kok. Kenapa nangis itu penting? Misalkan kita lagi nge-freeze, kita lagi stres banget, kita lagi, wah kayaknya pesimis banget, ditangisin tuh nggak apa-apa. Karena nangis itu mukjizat dari tubuh kita. Saking tubuh kita pinter banget. Ketika kita stres, tubuh kita penuh sama hormon kortisol, hormon stresnya. Nangis itu cara tubuh untuk mengeluarkan hormon bahagia. Jadi seakan-akan tubuh lagi nyimbangin hormonnya. Jadi nggak apa-apa banget kalau mau nangis ketika lagi kita stres, ketemu sama skripsi yang belum selesai-selesai, itu nggak apa-apa banget. Justru itu tanda kalau tubuh kita masih bekerja dengan baik. Gitu. Caranya seperti itu sih, Mas. Semoga menjawab ya, Mas Bagus. Baik, Kak. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sekarang saya mau ke chat section dulu kali ya, gantian. Saya akan pilih 3 pertanyaan dulu, mungkin nanti bisa, kalau masih ada waktunya bisa lanjut ke yang recent lagi. Pertanyaan pertama dari Kak Uun Nuripah, tapi ini pertanyaannya belum ada. Aku bacain dulu aja, mungkin mau ditambahin Kak Uun. Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Uun Uripah dari Prodi Komunikasi. Izin bertanya Bu, sebagai anak pertama perempuan terkadang saya merasa dipaksa oleh keadaan untuk selalu berkorban untuk keluarga. Rasanya kayak gak adil gitu terhadap sendiri, tapi terkadang juga gak tega ngeliat kondisi kedua orang tua. Nah, mungkin belum ada pertanyaannya, tapi mungkin Kak Uun boleh silakan. Halo Kak, saya Uun. Ya. Halo. Ya, maaf tadi ngetiknya itu belum selesai. Maaf, ya jadi Kak, maksudnya aku bertanya, ya apa sih? Aku ngerasa nih, aku sebagai anak pertama tulang punggung keluarga gitu. Terkadang kayak maksudnya ngerasa dipaksa sama keadaan tuh harus selalu berkorban gitu untuk apa sih? Jadi untuk kedua orang tua, untuk adik-adik aku yang masih punya satu adik yang apa sih sekolah gitu. Pokoknya kayak ngerasa tuh seolah-olah kayak apa sih beban aku tuh kayak berat banget kayak gitu. Terkadang kayak ngerasa apa ya nggak adil gitu kan apa sih untuk diri aku gitu itu maksudnya
gimana ya Bu, kayak maksudnya apa, kayak terkadang maksudnya ngerasa siapa sih namanya, iya aku tahu ini tuh kayak emang mungkin udah jalannya seperti ini gitu. Tapi terkadang di satu sisi juga ngerasa ya seperti itu kayak nggak adil gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih banyak, Kak Uun. Oke, mungkin aku langsung jawab ya. Em, Mungkin kita ngerasakan nggak adil, timbul rasa marah gitu ya. Tapi ketika kita timbul rasa marah, kita ada lagi nih di pikiran kita ngerasa kayak, tapi kan masa marah sama orang tua itu kayak nggak ini deh, nggak bagus deh dan lain sebagainya, sehingga kita kayak menyalahkan diri kita karena kita ngerasa marah gitu ya. Nah itu terus timbul terus dan kita terus-terusan berhadapan dengan pola yang seperti itu sehingga makin kita membuat jadi bingung gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita validasi dulu emosinya. Kita ngerasa karena gini, marah itu sebenarnya puncak gunung es. Di balik dari marah itu banyak banget emosi-emosi lain sebenarnya lapis-lapis keduanya gitu. Jadi kita perlu tahu dulu lapis keduanya apa. Oke, kita ngerasa marah, kita ngerasa tidak diperlakukan secara adil, itu bentuk dari lapis keduanya tuh. Karena kita merasa tidak dipahami, kita merasa tidak dimengerti, kita merasa kita tidak dipedulikan, gitu. Itu kita perlu tahu dulu akarnya itu seperti apa. Jadi kita perlu tahu emosinya itu sebenarnya di bawahnya marah tuh apa sih, di lapis bawahnya tuh apa sih emosinya. Itulah yang perlu kita ketahui gitu. Jadi dan boleh banget karena gini, ketika kita lagi coba ngeregulasiin emosi kita, terus kita meminta diri kita untuk ikhlas juga sama keadaan, itu dua tugas yang susah sekali loh. Itu dua tugas yang besar untuk kita regulasi emosi dan kita mengikhlaskan keadaan. Kita ikhlas kalau kita belum ikhlas, itu juga bentuk dari keikhlasan. Jadi nggak apa-apa. Kita misalkan masih ngerasa semua emosi itu terima aja emosi. Gitu. Karena kalau kita kayak tadi, kita marah, tapi terus habis itu kita ngerasa bersalah karena kita marah, wah itu nggak akan selesai-selesai. Jadi kalau kita mau dua tugas itu ngeregulasi emosi dan juga mengikhlaskan itu kita jalanin secara paralel berbarengan, hasilnya akan setengah-setengah, keduanya eh, nggak akan optimal keduanya gitu. Karena itu akan terus-terusan intertwine, akan terus-terusan terintervensi satu sama lain. Jadi kita perlu satu-satu dulu nih menyelesaikan. Kita regulasiin emosinya dulu, persoalan ikhlas nggak ikhlas itu belakangan. Ikhlas kalau kita belum ikhlas itu juga butuh dari keikhlasan, itu yang perlu kita pahami gitu. Setelah kita udah regulasi emosinya dan setelah kita regulasiin emosi, kita sadarin emosi kita sadarin pikiran kita coret yang adaptif dan tidak adaptif pikirannya gitu kan. Terus kita apresiasi diri kita karena kita sudah bertahan dengan ketidaknyamanan itu semua. Setelah itu kita coba tanya lagi values kita tuh apa sih? Tujuan kita tuh apa sih? Nilai-nilai yang kita pegang tuh apa sih? Gitu. Nah, itu biasanya ketika kita udah di tahap yang kita memahami nilai dan tujuan kita, itu akan balik lagi sebenarnya. Kita akan jadinya perilaku yang kita lakukan itu kita kita sematkan sama nilai-nilai. Jadi motivasinya adalah nilai-nilai yang kita pegang. Misalkan kita memegang nilai untuk menjadi anak yang berbakti, anak yang bisa memberikan kontribusi buat orang lain, anak yang atau ya seseorang yang bisa diandalkan gitu. Jadinya motivasi kita akan ke sana tuh. Bukan lagi resentment atau ngerasa tidak dihargai tadi gitu. Jadi langkah pertamanya adalah kita terima dulu emosinya, kita terima, kita regulasi emosinya. Setelah kita regulasi emosinya, kita sadarin diri kita sama nilai-nilai yang kita pegang. Sadarin diri kita sama tujuan-tujuan yang kita pengen, kita punya gitu. Baru kita akan selangkah sedikit demi sedikit kita akan ke arah keikhlasan dan kita melakukannya jadinya lebih ringan gitu. Semoga menjawab ya Mbak Uun ya. Tapi aku ngerti banget kok sebagai anak pertama juga. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sukma Bagas Prakasa. Kak, ada nggak sih tips untuk merubah kebiasaan yang selalu gagal melewati to-do list yang sudah dibuat, padahal udah ada rencana tapi selalu kelewat karena sudah lelah otak dengan kewajiban kerja? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya gini,
ketika kita buat to-do list, pastiin dulu to-do listnya itu bisa kita lakukan. Gitu. Karena kalau misalkan kita nggak bisa lakukan to-do listnya, itu akan nimbulin efek-efek negatif lainnya. Gitu. Jadi boleh banget kita jangan muluk-muluk dulu, kita boleh banget misalkan satu hari satu aja to-do listnya. Kita buat seperti itu dulu, satu aja to-do listnya. Misalkan contohnya, setidaknya satu hari tuh to-do listnya adalah mau bangun pagi gitu kan ya. Itu kan juga udah berat tuh to-do listnya. Gitu. Seenggaknya satu hari satu to-do list, satu target satu hari. Gitu. Setelah kita udah bisa lebih mengalokasikan waktu untuk satu target, kita tingkatin lagi 2 target satu hari. Setelah kita udah bisa mengalokasikan waktu, manajemen waktu kita untuk 2 target, naikin lagi sedikit demi sedikit. Kalau masih belum bisa, kita terus lagi membiasakan dengan target yang kita punya dulu. Gitu. Gitu. Tadi pertanyaannya itu ya, Mbak ya. Ya, jadi to-do list kelewat terus karena udah lelah otaknya dengan kewajiban kerja gitu. Oke. Gitu sih. Satu target dalam satu hari dulu aja. Pelan-pelan dari kayak gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari chat section dari Kak Nur Hanifah Puspita. Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Hanifah. Izin menanyakan bagaimana menghadapi kecemasan jika lagi ada di tempat umum. Oke. Terima kasih banyak pertanyaannya ya. Dan ini sering terjadi sih sebenarnya, apalagi ketika kita lagi penuh banget, lagi banyak deadline, banyak tugas kantor juga mungkin. Terus kita lagi di jam-jam segini nih, lagi di KRL, tiba-tiba keingetan semuanya. Terus kita timbul serangan cemas namanya. Kita ngerasa kayak tuh jantung kita nggak bisa lebih tenang, rasanya kayak nafas juga sulit gitu. Ketika itu terjadi, serangan cemas itu terjadi, kita bisa melipir dulu ke toilet, mungkin ke tempat-tempat yang kita bisa menghirup udara lebih banyak. Gitu. Kita menghirup udara lebih banyak. Kita fokusin dulu. Kalau misalkan di titik yang serangan cemas gitu ya, sampai kita nggak bisa ngatur nafas kita, jantung kita terus berdetak gitu. Itu yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita nafas dulu. Kita nggak usah ngapa-ngapain dulu. Nafas dulu sampai kita ngerasa tenang. Pertamanya di situ dulu. Fokusin sama nafasnya. Kalau misalkan memang ada orang yang lagi sama kita kasih tahu aja. Aku lagi ada cemas banget nih. Aku lagi kayaknya panik deh. Gitu. Ntar ya aku ke ruangan dulu atau mungkin bilang apa yang kita butuhkan juga. Jangan ragu untuk minta pertolongan. Misalkan aku butuh air, itu boleh. Gitu. Ketika itu terjadi, kita fokus sama nafas dulu, kita rasain udaranya gitu. Kalau misalkan mau minum juga boleh, ketika minum kita rasain bener-bener airnya mengalir di tenggorokan kita. Jadi istilahnya ketika kita lagi cemas itu kan pasti pikiran kita tuh kayak terbang gitu ya, kayak ngawang, kayak nggak di diri kita gitu. Nah, dengan kita melakukan hal-hal secara mindful, nafas tadi, minum, itu tuh kita kesannya lagi narik pikiran itu kembali ke tubuh kita. Ya kita lebih mindful gitu ya, lebih sadar, lebih hadir. Kalau misalkan itu sudah kita nafas, sudah lebih tenang, terus kita udah minum juga, misalkan masih ada rasa cemasnya, kita bisa pakai teknik grounding namanya. Jadi kita sebutin 5 hal yang bisa kita lihat gitu ya, misalkan bangku, meja, TV. Gitu. Kita sebutin 5 hal yang bisa kita lihat, 4 hal yang bisa kita dengar, suara kipas, suara apa gitu ya. 3 hal yang bisa kita hirup aromanya, 2 hal yang bisa kita sentuh, dan 1 hal yang bisa kita rasakan, kita cicipi. Jadi kita mengaktifkan kelima indera kita untuk kita tuh menarik pikiran kita ke saat ini. Itu namanya teknik grounding. Bisa teman-teman dan Bapak Ibu semua cari juga gitu ya, banyak ada di internet udah banyak infografisnya. Itu bisa dilakukan ketika kita lagi di ruang publik dan kita merasakan serangan cemas gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau lanjut ke salah satu pertanyaan yang udah raise hand dari tadi.
Kak Rinaldi Oktavribian, boleh sekalian on cam Kak, kalau mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu mau nanya Bu, kan eh, skripsi kan, ini kan kuliahnya online kan full banget. Untuk nanti skripsi, apakah bisa kita bertatap muka sama dosen PA-nya? Bisa apa enggak Bu? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, supaya kita nggak stres, kita langkahnya harus gimana Bu ya? Biar supaya skripsi kita nggak tegang jalaninya. Gitu aja. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Mas Renaldi pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama aku nggak bisa jawab, mungkin nanti bisa dijawab sama Kak Mbak Tania atau mungkin Mbak Meta gitu ya. Pertanyaan kedua, gimana kita nggak stres menghadapi skripsi? Kita buat target-targetnya. Contohnya, kita tulisin tuh step-stepnya dari mulai bab 1. Bab 1 kita pecahin lagi ke yang goals-goals kecilnya atau tujuan-tujuan kecilnya. Contohnya latar belakang, terus metode penelitian, dan lain sebagainya. Misalkan. Terus bab 2, bukan semua hal-halnya kita tulisin dulu step-stepnya, habis itu masing-masing stepnya kita kasih alokasi waktunya. Contohnya, kan tadi kayak tadi bilang, bab 1 kan latar belakang memang sulit, tapi sisa-sisanya kan tinggal mengikuti gitu ya, nggak begitu membutuhkan critical thinking gitu, atau pemikiran yang harus butuh waktu lama gitu. Itu mungkin bisa kita dahulukan, atau misalkan cari judul dulu. Pokoknya kita kasih target waktunya. Contohnya misalkan latar belakang 1 minggu. Nggak, target waktunya jangan yang mepet-mepet atau jangan yang terlalu besar gitu. Kita buat se reasonable mungkin, serealistis mungkin. Satu latar belakang mengerjainnya 1 minggu misalkan. Nah, kita bikin lebih kecil lagi, setidaknya sehari 2 jam. Gitu. 2 jam kita ngulik skripsinya. 2 jamnya nggak harus 2 jam depan laptop langsung ya, bisa aja 30 menit di pagi, 15 menit di siang, terus 45 menit di malam, itu bisa. Gitu. Yang penting 2 jam gitu misalkan. Kayak gitu. Jadi kita breakdown dari tujuan yang besar ke tujuan kecil-kecil sampai dan juga tentuin waktunya. Gitu Pak Renaldi, semoga menjawab ya. Baik, berarti harus menerapkan smarter goal tadi ya, spesifik, measurable, bisa diukur, bisa di-achieve, terus ya relevan juga dengan keadaan, terus ada time bound-nya gitu, ada durasinya, terus baru nanti kita evaluasi redo gitu. Itu harus diingat teman-teman semua, smarter goal penting. Oke, kita masih ada, mungkin aku kasih 2 pertanyaan terakhir kali ya. Yang pertama ini nih yang paling banyak jempolnya. Pertama nih, malam Ibu, sebelumnya izin perkenalan, saya Harit dari Prodi Komunikasi mau bertanya. Menurut Ibu, bagaimana mengatasi stres akibat masalah dalam percintaan seperti teman saya yang susah move on dengan orang kesayangannya karena lost contact? Maaf ya Bu, kalau pertanyaan agak nyeleneh. Terima kasih. Oke. Gimana meregulasi emosi ketika berhadapan sama pasangan tadi ya, yang lost contact? Ya, move on. Mencoba jadi stres karena masalah percintaan sulit move on gitu. Oke. Ini emang rasanya semua orang mengalami masalah ini ya, sulit move on gitu. Apalagi kalau misalkan emang nih orangnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan, yang memberikan, sulit deh kalau misalkan ngomongin soal percintaan. Dan kalau ngomongin soal hal personal, satu hal yang perlu kita pahamin, jangan expect itu kita selesaiin seperti skripsi. Ini nggak bisa dibuat smarter goals-nya ya. Nggak bisa dibuat smarter goals-nya. Jadi kita ekspektasiin untuk move on ini emang waktunya lama. Karena move on atau berpisah dari sama pasangan itu sama seperti berduka. Jadi kita memosisikan melihat proses move on, proses berpisah sama pasangan itu seperti proses berduka. Kita kan juga ketika kita berduka, itu kita tidak memburu-buruin diri kita untuk bisa sembuh gitu, dalam tanda kutip ya. Gitu. Sama. Gitu. Kita jadi melihatnya sebagai proses berduka. Karena apalagi di usia 20-an, di usia 20 sampai 30 itu
kebutuhan utama di semua manusia rasanya adalah hubungan intimate, hubungan yang dekat gitu. Makanya kenapa di usia 20-an itu kita mulai teman tuh nggak sebanyak dulu, tapi kita jaga teman-teman yang memang kita ngerasa aman, kita ngerasa um, apa namanya, memberikan kita keintiman, memberikan kita kedekatan secara emosional. Nah, ketika itu hilang, itu pasti damage-nya atau dampaknya itu sangat besar buat diri kita. Makanya prosesnya seperti proses berduka gitu. Nah, tahap berduka tuh beda lagi. Kalau tadi pakai smarter goals, tahap berduka tuh beda lagi tuh penyelesaiannya. Dimulai dari anger dulu, dimulai dari setelah itu kita denial gitu ya. Terus kita bergain atau kita coba tawar menawar, kita coba ngemis-ngemis sama si pasangan. Itu juga belum bisa dilakukan. Abis itu kita depres gitu ya, kita ngerasa nggak berdaya karena nggak ada dia dan lain sebagainya. Terus abis itu baru di tahap yang acceptance atau kita bisa menerima. Dan setiap tahapan tuh beda-beda setiap orang gitu. Jadi untuk bisa move on kita terima dulu emosi-emosinya. Langkah pertamanya itu. Setelah itu kita tentuin nih move on-nya itu gimana sih bentuk konkretnya? Apakah dengan kita misalkan move on itu harus dengan punya pacar baru kah? Atau definisinya itu kita ya udah bisa melakukan aktivitas kita aja sehari-hari. Itu kita penting juga tuh kita pahamin. Kalau misalkan move on itu adalah sama dengan punya pacar baru, punya pasangan baru, susah juga ya. gitu. Kita perlu tahu dulu definisi move on yang kita punya gitu. Toh dengan kita misalkan nih tetap kalau ngelewatin jalan itu kepikiran sama dia gitu ya, semakin membuat kita susah gitu. Tapi kita tetap bisa menyelesaikan skripsi, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kampus, itu juga bentuk dari kita moving on kok, kita bergerak kok gitu. Jadi apresiasi diri kita kalaupun kita tetap melakukan produktivitas, tetap menunaikan tanggung jawab kita walaupun kita lagi berduka gitu. Apresiasi diri gitu. Terus kita bisa coba belajar bagaimana caranya menghadapi emosi-emosi negatif yang hadir. Kalau misalkan emosi negatifnya itu hadir karena ngelewatin tempat makan yang biasa kita datengin gitu ya, nggak apa-apa, terima aja emosinya. Memang kita lagi sedih kok, memang kita keingetan lagi kok, dan nggak apa-apa kan ya, gitu. Tapi setelah kita terima emosinya, kita validasi, kita kasih hal-hal kata-kata positif buat diri kita, atau mungkin kita perlu untuk venting atau kita keluarin cerita ke temen ya nggak apa-apa. Setelah itu kita apresiasi diri kita karena kita berhasil melewati emosi turbulence emosi saat itu. Gitu ya, semoga menjawab tuh. Tapi emang nggak akan cepet sih, dan nggak apa-apa juga ya. Oke, terima kasih. Ini karena masih banyak banget pertanyaannya. Makasih teman-teman antusiasmenya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi mungkin aku meminta Kak Gina mungkin pilih salah satu aja pertanyaan bebas, kemudian nanti yang belum terjawab mungkin bisa tanya ke konseling atau biro kemahasiswaan gitu di luar webinar ini. Silakan Kak Gina boleh pilih. Oke, aku baca dulu ya. Sekarang kan Oke, mungkin ini atau mau yang riset juga boleh, bebas. Oke. Mungkin ini kan yang terakhir nih ya, kayaknya butuh dijawab nih. Saat ini dari Mas Reza nih, saat ini sedang mengalami kecemasan yang berlebih sampai deg-degan, keringat dingin, dan gelisah. Udah ke psikiater, tapi obatnya nggak cocok, harus kayak gimana ya? Ketika itu terjadi, perlu kita pahamin, kita bisa ke psikiaternya lagi, kita minta obat lagi yang lebih sesuai. Karena kalau ngomongin soal obat, dari psikiater itu memang cocok-cocokan. Jadi bisa jadi belum cocok nih sama obatnya. Gitu. Bisa kita rujuk lagi, kalau nggak salah kan psikiater itu di cover BPJS ya. Gitu. Jadi itu boleh dilakukan gitu untuk coba ke psikiaternya. Tapi in the meantime, dalam masa-masa seperti ini, ketika menghadapi serangan cemas itu, ngerasa gelisah itu, perlu banget untuk kita
kalau misalkan teman-teman kita support kita lagi nggak bisa untuk memberikan itu, kita boleh banget ke tenaga profesional, ke psikolog itu untuk mengurai itu seenggaknya gitu. Tapi kalau misalkan belum ketemu nih psikolognya, bisa kayak tadi pakai cara-cara yang udah disampaikan juga ya, dengan tadi nafas, teknik nafasnya, terus juga menyadari emosi, terus juga mengekspresikan emosi itu secara positif dengan ditulis, atau mungkin kalau tadi ada pertanyaan juga sekalian nyambung nih, tadi ada yang Bu Komang ini ngomong sendiri itu kecenderungan jadi gila atau enggak, tergantung ya. Kalau ngomong sendiri untuk venting emosinya, untuk mengekspresikan emosinya itu langkah yang bagus. Misalkan contohnya kita ke kamar mandi terus kita ngebayangin ada orang di depan kita yang kita kesel banget, terus kita keluarin rasanya seperti ngomong sama orang itu tuh langkah ekspresi emosi yang baik. Itu bisa dibilang teknik empty chair gitu kalau orang-orang ini psikologi istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan itu sudah, tadi juga teknik grounding gitu ya, untuk nyambung lagi sama pertanyaannya Mas Reza. Setelah itu udah selesai, itu bisa dilakukan secara terus-menerus. Kamu juga bisa nge-track gitu ya. Jadi ditulis di jurnal atau ditulis di handphone, hari ini emosinya apa, adakah serangan-serangan cemasnya, adakah ngerasa paniknya. Itu akan sangat membantu untuk kita merefleksikan ke diri kita sendiri, dan juga nanti kalau misalkan ketemu psikiater ataupun psikolognya bisa sangat memberikan informasi yang baik gitu. Gitu sih mungkin jawabannya ya. Baik, terima kasih. Ya kurang lebih itu, karena masih banyak pertanyaannya mungkin boleh ditanyakan nanti di luar webinar ya. Mungkin itu aja, tapi saya izin menyimpulkan sedikit ya. Berarti itu kan stres dan time management itu sangat penting ya. Kenapa? Karena stres itu ya memang akan mempengaruhi kita gitu, karena dia akan mengeluarkan hormon kortisol tadi ya, yang akan mempengaruhi yang akan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Jadi tadi ada pertanyaan tuh menjawab juga. Jadi stres itu akan jangka panjangnya akan mempengaruhi juga ke tubuh, bisa jadi pusing dan lain-lain. Jadi itu juga akan mempengaruhi kita berpikir secara jernih atau berperilaku gitu. Jadi itu adalah cycle yang gak akan pernah terputus. Maka penting dari kita untuk selalu memahami nih, aware gitu, aware bahasa Indonesia, memahami ya, sadar akan emosi kita. Terus kita ya tadi caranya dituliskan pikiran-pikiran negatif, terus nanti dicoret. Nah, setelah itu kita jadi bisa meregulasi, kita bisa memanage-nya dengan baik, jadi bisa lebih tumbuh menjadi manusia yang lebih optimal gitu. Kurang lebih sih itu aja. Terima kasih semuanya. Ya, saya kembalikan ke Bu Meta. Oke, terima kasih banyak Kak Tania, Ibu Gina. Wah, luar biasa sekali. Ini luar biasa loh, sampai jam segini. Ini masih pesertanya tuh hingga ratusan dan masih exciting untuk tanya. Dan banyak pertanyaan yang memang masih belum terjawab nih Mbak Gina. Jadi izin kalau boleh nanti kami akan akan listing ya